dan berdoa, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, mencari wajah Tuhan, dan mengalami hadirat pertolongan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu yang belum pernah masuk dalam doa puasa, mari datang. Tiap hari Sabtu kita mengadakan waktu sabat bersama dengan Tuhan secara korporat, ya, dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang setiap hari Sabtu. Tempatnya akan pindah-pindah karena beberapa pengaturan. Minggu depan kita akan adakan di Presiden Park, ya. Lebih lengkap data dan posisi bisa tanya Pak Wan di tempatnya bagaimana. Mari saya undang kita masuk. Nah, sebagai bentuk kesepakatan kita, sebagai bentuk kerinduan kita untuk memberikan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita juga lakukan puasa. Puasa dari mulai Jumat malam. So, setelah Jumat malam, nah kata malamnya kan bebas Pak, jam berapa malam Pak? Ada yang malam bagi mereka itu jam 12 malam, nah itu malam Pak. Ada yang jam 9 malam baru malam, ada yang jam 6 sore sudah malam, ya. Saya tidak mengatakan mesti jam 6 dan pokoknya bagi Bapak kalau Ibu kalau sudah malam berhenti makan. Ya. Saya malamnya jam 4 pagi Pak, itu bertobat. Hah? Ya? Bertobat itu. Oke. Jadi setelah kita tidak makan malam lagi, setelah kita makan malam kita tidak mengambil last supper lagi, sekalipun ada ayatnya Yesus last supper, ya. Khusus Jumat malam kita berhenti makan. Maksudnya setelah makan malam Jumat kita nggak makan lagi. Masuk hari Sabtu kita masuk saat teduh pribadi pagi-pagi, kemudian kita skip, nggak sarapan, nggak ngopi, ya, nggak ngeteh, nggak Coca-Cola, ya, nggak apa-apa lah pokoknya, nggak makan. Dan sampai kita masuk dalam ibadah, datang ke ibadah jam 10 pagi, kita mulai berdoa, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Jam 12 siang, kita buka makan siang sama-sama. Atau sama-sama makan siang. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu mari masuk, mari datang. Ya. Mulai minggu depan kita akan adakan di Presiden Park, karena tempat yang biasa kita pakai sedang digunakan untuk meeting yang lain. Saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk dalam sahabat bersama-sama. Coba lihat kiri kanan, katakan begini, datang ya Pak ya. Datang Bu ya, ayo ngomong. Ayo kasih tahu. Yang belum pernah datang bilang begini, aku datang. Jangan yang nggak datang aja, jangan terbalik. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dengan cepat saya akan tutup dengan satu pengertian. Ada panggilan sabat bagi gerejanya hari-hari ini. Waktu gembala pembina kita bilang, mari masuk dalam keintiman, mari lebih intim lagi, mari jadi pribadi yang intim dengan Tuhan. Sesungguhnya itu adalah panggilan sabat bagi kita. Tuhan yang panggil kita. Perhatikan baik-baik. 6 hari Tuhan kondisikan untuk Dia ciptakan segala sesuatu yang sangat baik, yang sangat baik. Dan hari yang ke-7 Tuhan ciptakan supaya Dia beristirahat dan menikmati fellowship dengan ciptaannya. Nah, kalau kita pelajari logika, perhatikan baik-baik loh ya. Sebenarnya yang pertama kali dilakukan manusia itu harusnya adalah sabat, bukan bekerja. Mau bukti? Buktinya begini. Tuhan ciptakan manusia pada hari yang ketiga atau kedua? Hari keberapa Tuhan ciptakan manusia? Hari kelima. Yang di belakang hari keberapa? Hari ke-6. Setelah Tuhan ciptakan manusia, setelah periode penciptaan manusia terjadi, manusia jadi gambar, jadi utuh, jadi hidup. Manusia itu nggak langsung bekerja, tapi manusia itu langsung masuk perhentian bersama dengan Bapa. Masuk hari ke-7, menikmati fellowship dengan Tuhan. Ya. Di fellowship ini manusia itu mengalami pengurapan Tuhan, mengalami impartasi kemampuan Tuhan, mengalami impartasi hikmat Tuhan, dan lain sebagainya. Setelah manusia itu dalam tanda kutip full charge, setelah disiapkan penuh, ya, full loaded, siap untuk perang, barulah dia masuk hari pertama kembali untuk mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Hari kedua untuk membereskan yang belum beres. Hari ketiga untuk merapikan yang belum rapi. Hari keempat untuk menuai segala yang baik. Hari kelima untuk dan seterusnya. Hari keenam dan seterusnya. Dan kembali masuk hari ke-7. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan ciptakan manusia hari ke-6? Supaya setelah diciptakan, maka tindakan pertama, langkah pertama yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya adalah masuk kepada perhentian yang kudus dengan Bapa. Saya bayangkan begini ya, waktu sahabat itu Adam ngobrol dengan Bapa, ya, Bapa peluk Adam, Bapa bilang, Adam, engkau sempurna, aku ciptakan engkau, engkaulah
tempat aku mencurahkan kasihku. Kemudian Bapak ajak dia jalan ke Taman Eden, lihat-lihat, ya. Tuh, itu semua aku ciptakan tuh bagi engkau. Ya. Terus Adam bilang, gimana caranya Tuhan? Kemudian Tuhan berikan kemampuannya kepada Adam. Terus jalan lagi, lihat. Setelah selesai, memasuki hari yang ketujuh, yang pertama kembali, Bapak bilang, berangkat Abraham. Ya, berangkatlah Adam, taklukkanlah semuanya. Bapak kasih Tuhan, kalau engkau hari-harinya menghadapi masa yang sulit dalam hidupmu, satu tips dari saya, berhenti dan masuk dalam perhentian. Waktu engkau masuk dalam perhentian, bukan cuma engkau beribadah saja, bukan. Tapi di perhentian itulah engkau menerima penghiburan daripada Tuhan. Kalau engkau sakit, tiba-tiba Tuhan bisa sembuhkan engkau sehingga engkau sehat. Kalau engkau tidak punya akal, tidak tahu bagaimana hikmahnya untuk mengatur tantangan yang ada depanmu, tiba-tiba Tuhan berikan tantangannya lewat mimpi, lewat pengertian, lewat apapun juga Tuhan bisa lakukan. Itu semua kita temukan waktu kita masuk ke dalam sabat bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ada banyak masalah yang kita nggak bisa selesaikan di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tapi dengar baik-baik. Kalau kita bawa diri kita masuk ke hari yang ketujuh, waktu kita kembali memasuki hari yang pertama, Bapak Ibu dijadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, mau katakan amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, biar kami hari-hari ini masuk dalam perhentian yang kudus, a solemn rest, a solemn sabat, perhentian yang serius. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu Tuhan ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan menyegarkan, Tuhan memperlengkapi kami. Bahkan Tuhan siap mengutus kami untuk menuai, untuk menikmati, untuk menang, untuk menguasai segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan. Dalam nama Yesus, aku berdoa Bapa, biar hari-hari ini jemaat-Mu mengalami panggilan yang kudus, kerinduan yang kudus untuk masuk dalam sabat, menikmati hadirat-Mu bersama dengan Engkau Bapa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Katakan amin. Nah, ada banyak kesempatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, sepanjang minggu kita punya banyak kesempatan untuk bekerja, untuk menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati hidup kita, memberkati hidup orang banyak. Saya mengajak mulai minggu ini, mulai hari ini, mari khususkan waktu-waktu kita untuk kita masuk ke dalam periode sabbatical period dalam hidup kita. Itu bisa berarti saat teduhmu, itu berarti komitmen ibadahmu. Ya, Bapak Ibu tahu kenapa pendeta begitu rajin mengajak jemaat beribadah? Bukan supaya penuh bangku ibadah, enggak. Pak Bu, kalau penuh pun ruangnya tapi isinya orang tidak melakukan firman Tuhan, apa gunanya? Ya. Kita mengajak jemaat untuk beribadah, maksudnya supaya kita masuk ke masa sabat, ke periode sabat. Kenapa? Tadi saya katakan, ada banyak hal yang Bapak mau berikan kepada kita. Ada banyak hal yang Bapak mau pulihkan dalam hidup kita. Supaya waktu kita keluar dari sabat, memasuki periode hidup kita bisa menuai segala yang baik yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Yang mau katakan amin. Nah, sabat juga dalam Yosua 3 ayat 4, coba kita buka. Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Mari bapak-bapak bersama saya baca dengan suara yang jelas, yang keras, supaya ibu-ibunya bisa mendengar juga. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Para bapak-bapak, 1, 2, 3. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, masuk sabat juga artinya adalah kita menjaga jarak 2000 hasta dengan tabut Tuhan. Artinya kita memastikan Tuhan itu ada di depan kita sebagai gembala kita yang menuntun kita. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. May your presence lead us with us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. 2000 hasta itu dibilang begini, karena kita belum pernah tahu jalan ke depan. Ada banyak kali kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Setuju dengan saya, katakan yes. Tapi dengar baik-baik. Kalau firman Tuhan bilang dia yang akan gantikan kita untuk berperang dan dia pasti menang, artinya begini, kita biarkan Tuhan yang jalan di depan,
dan kita ikut Tuhan. Jangan terlalu dekat, karena kita nggak bisa lihat Tuhan dengan jelas. Mesti pas 2000 hasta. Jangan terlalu jauh, karena Tuhan bisa kabur dalam hidup kita. Ada banyak orang berjalan terlalu dekat dengan